Ya, kasus ini Mhm. kemudian tentunya menambah daftar panjang ya dari kekerasan yang kemudian dilakukan oleh anak dari pejabat publik. Nah, kita pun ingin mengetahui sebenarnya apa yang menjadi pemicu anak pejabat ini bisa Ya, bertindak brutal seperti itu, bahkan sampai menghilangkan nyawa seseorang ya. Kami ya. sudah terhubung bersama dengan kriminolog Mbak Hanifah Hasna, sudah bersama Selamat kami pada pagi siang, hari Mbak ini. Hanisa. Ya, Mbak Hanisa menyoroti kasus ini begitu ya, tentunya membuat syok kita semua yang mendengarnya begitu. Kita juga kan tidak tahu apa yang terjadi begitu, apa yang dialami oleh anak itu sendiri, kemudian di keluarganya seperti apa. Nah, menurut Mbak sendiri sebagai kriminolog, apa sih yang terjadi begitu di kasus ini? Baik, selamat siang Mas Aldi dan Mbak Ila. Ya, silakan Mbak, Mbak Hanifah. Ya, baik. Mhm. Ini sebetulnya adalah kisah klasik anak pejabat ya, yaitu relasi kuasa, cinta, dan yang berujung dengan petaka. Hmm. Mhm. Baik lagi, ini adalah relasi kuasa yang membuat seseorang bisa melakukan kekerasan karena dia menganggap dia anak pejabat dari segala hal yang bisa menjeratnya. Ya, Mbak Hanifah mungkin boleh Matikan dimatikan dulu audio audio Zoom-nya Zoom terlebih atau dahulu. Jadi ya. audio kita hanya lewat sambungan telepon karena agak berdengung, kita kurang bisa mendengar suara Mbak Hanifah dengan jelas. Oke, baik. Ini Ya, sudah oke, coba silakan boleh dilanjutkan Mbak. Tadi ada relasi kuasa dan lain-lain yang sudah dijelaskan. ya, baik. Sudah bersih suaranya? Ya, sudah bersih Mbak. Oke, baik. Jadi ini adalah kisah klasik anak pejabat, yaitu relasi kuasa, cinta, dan berujung dengan petaka. Mhm. Karena biasanya relasi kuasa ini membuat seseorang merasa punya privilege ketika dia melakukan kejahatan. Hmm. Dan biasanya ini digunakan oleh anak-anak pejabat atau orang-orang kaya yang dia punya super power karena dia merasa bahwa ketika dia melakukan apapun orang tuanya akan menyelesaikan semuanya. Hmm. Ini tidak hanya terkait dengan jabatan, tetapi terkait juga dengan kekayaan atau sumber daya yang mereka miliki. Sehingga ketika mereka melakukan apapun, mereka akan merasa bahwa ini akan hilang dengan sendirinya karena dia akan di-backup oleh orang-orang terdekatnya. Mhm. Hal ini juga kalau kita lihat dari teori keterikatan sosial, ini merupakan tuntutan dari anak-anak orang-orang kaya ini atau anak pejabat ini untuk membuat lebih berkuasa, baik secara materi misalnya dengan mentraktir teman-temannya atau memberikan kegiatan-kegiatan yang bersifat destruktif yang membuat orang-orang itu menjadi merasa bahwa itu sesuatu yang sangat-sangat wajar. Oke. Ini yang digunakan oleh pelaku untuk melakukan kejahatan terhadap pasangannya. Jadi memang kalau misalnya orang tua, ini dalam tanda kutip memiliki suatu kuasa di sebuah institusi, kemudian anak dari orang tua tersebut, anak dari bapak atau ibu tersebut punya eh, tuntutan itu tadi, Mbak Hanifah, untuk kemudian di lingkungan sosialnya, di lingkungan teman-temannya, agar memiliki quote unquote gitu sebuah kuasa juga di pergaulannya. Iya, betul sekali. Jadi ada beberapa penelitian yang menghasilkan sebuah yang menghasilkan bahwa anak-anak dengan kekuasaan atau jabatan orang tua yang hebat itu berbanding lurus dengan kekuasaan yang berlebihan dibandingkan dengan remaja yang lain. Nah, tetapi perilaku jahat mereka itu sebetulnya adalah hasil dari mempelajari lingkungan sekitar dan yang paling dekat dengan mereka. Bisa jadi karena mereka itu kurang kasih sayang dengan posisi orang tua sebagai pejabat publik yang yang menuntut mereka atau orang tuanya itu sibuk di luar sana, sibuk dengan pekerjaannya sehingga mereka tidak terpenuhi kebutuhan jiwanya. Sehingga perilaku-perilaku menyimpang atau perilaku keras ini tidak terkontrol oleh orang tua. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa jadi mereka melakukan relasi kuasa dengan melakukan hal-hal destruktif itu karena dia melihat bahwa orang tua atau orang-orang di sekitarnya itu bisa melakukan hal yang sama tetapi dengan keamanan yang luar biasa setelah melakukan. Jadi mereka menganggap bahwa ini adalah privilege, dia akan aman-aman saja setelah melakukan apapun yang membahayakan orang lain. Ya, Mbak Hanifah, mungkin ini juga mirip dengan kasus-kasus sebelumnya begitu ya yang ada Mario Iya, Dandi betul. begitu. Nah, Ya, apakah betul. kemudian ini bisa dicegah begitu? Karena kan sebagai orang tua pastinya kita ingin anak-anak ini menjadi pribadi yang baik begitu. Nah, Betul. seperti apa sih cara menanganinya begitu dan atau mendeteksinya? Karena kan mungkin ya
anak adalah contoh orang tua, Setuju. ataupun bagaimana sebagai orang tua ini bisa merangkul Mungkin begitu. lebih seperti ini ya. Jika kemudian yang timbul adalah karakter leadership, pasti ini sangat menguntungkan bagi orang tua juga Ya. sangat bangga. Tapi kemudian kalau misalnya yang terbentuk ada karakter bullying, ini kan sangat bertolak belakang sekali. Iya, betul sekali. Jadi seperti ini Mas Aldi dan Mbak Ila, terkadang para pejabat itu sangat profesional dengan pekerjaannya, tetapi mereka tidak profesional ketika berada dalam rumah. Bahwa dia adalah orang tua, bahwa dia adalah bapak, bahwa dia adalah ibu. Profesionalitas sebagai orang tua adalah menghasilkan anak-anak berakhlak mulia, gitu ya. Ketika mereka meminta kepada Tuhan bahwa dia menginginkan anak-anak yang baik, tetapi tidak diikuti dengan cara pengasuhan yang baik, itu sudah mencoret keprofesionalitasan orang tua terhadap anaknya itu. Nah, padahal seperti yang Mas Aldi sampaikan, ketika orang tua yang memiliki kedudukan tertentu bisa memberikan teladan bahwa menjadi seorang pemimpin itu adalah sesuatu yang wajib karena dia sebagai seorang laki-laki, misalnya ini karena pelaku laki-laki, itu menjadi nilai positif. Tetapi kembali lagi bahwa mereka sering lupa karena menjabat di kementerian atau di jabatan tertentu itu membuat mereka itu kehilangan waktu untuk mendidik anaknya untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Ini kan kemudian yang akhirnya tersorot lagi-lagi orang tuanya ya, Mbak Hanifah. Iya. Karena mungkin kalau kita melihat nggak jarang juga banyak anak dari keluarga yang biasa-biasa saja yang melakukan tingkah agresif seperti ini. Tapi memang karena kebetulan ini orang tuanya punya sebuah relasi kuasa tadi, akhirnya menjadi sorotan nasional, sorotan publik begitu. Lalu Iya, betul. bagaimana kemudian masyarakat harus memberikan, tadi Ila juga sempat menyebutkan pencegahan gitu, agar bisa tetap mengontrol relasi kuasa yang terlanjur terbentuk antara pergaulan anak ini gitu karena jabatan orang tuanya. Oke, baik. Sebetulnya gini Mas, kalau kita ngomongin tentang anak ya, ini kan usianya bukan anak lagi ya, karena usianya udah 31 Ya, betul, berarti dewasa. Tetapi kedewasaan seseorang itu kan tidak berbanding lurus dengan kedewasaan mental dan moralnya kan gitu. Sehingga ketika dia melakukan hal-hal yang tidak baik, itu sebagai akumulasi atau hasil dari pembelajaran sekian puluh tahun yang dia lalui dalam hidupnya. Ini yang membuat dia menjadi berperilaku menyimpang atau berperilaku amoral atau tidak memiliki batas-batasan tertentu dalam melakukan hal-hal yang tidak baik. Nah, sebaiknya apa yang dilakukan? Sebetulnya Mas, orang tua itu sudah punya warning terhadap kondisi kejiwaan anak. Wah, itu Bagaimana paling si penting anak ya. ini memiliki, iya betul sekali. Kita tahu ketika anak marah itu responnya seperti apa, aksinya Oke. seperti apa. Ketika anak meminta sesuatu terus kita tidak bisa memberikan pada saat itu juga, mereka berespon. Kalau orang tua seperti apa. sudah Ini punya sudah warning diketahui. terhadap karakter anak seperti itu, dan diharapkan Ya. juga orang tua punya antisipasi ya untuk kemudian Betul mengcater sekali. sifat-sifat Ya. agresif anaknya hingga penyalurannya bisa Nah, benar ya. betul. Mbak Hanifah, terima Ya, kasih. masalahnya, Mohon maaf waktu masalahnya kita ketika orang terbatas ini. kaya, ketika dia menginginkan sesuatu, Hah? orang tuanya pasti akan memberikan. Sehingga ini yang membuat si anak ini akan melakukan apapun karena dia merasa dia bisa melakukan apapun seperti yang diberikan oleh orang tua. Baik, Mbak Baik. Hanifah. Mas Aldi. Ini pelajaran juga untuk kepada para orang tua begitu ya, untuk selalu menjaga dan juga berkomunikasi mungkin dengan anaknya, melihat seperti apa tumbuh kembang mereka. Baik, terima kasih Mbak Hanifah atas waktunya. Baik, Ya. terima kasih Mbak Ila, Mas Aldi. Selamat siang. Selamat siang, Mbak Hanifah.